88.4 Palu Female Station. Halo, selamat datang di YouTube channel RHFM 88,4 Palu Female Station. Dan kebetulan saat ini saya sudah terhubung dengan seorang gitaris kondang sejagat raya. Amin, ya ampun, alhamdulillah. Alhamdulillah, the one and only Andre Dinut. Oke, wey. Selamat pagi. Mas Bro. Malam. Ya, Mas Bro. Bagaimana? Itu studionya kayak ada lampu-lampu kayak lokalisasi. Ya. Mengingatkan ya. Kan kalau misal kita bikin musik kan butuh suasana kan. Jadi kadang kalau temaram gini kayaknya cukup men-trigger gitu. Lu udah lupa waktu kalau di sini karena semua selalu jamnya malam terus kerasanya. Padahal udah pagi. Oh, gitu. Ada lampu-lampu. Jadi serasa kayaknya itu suasananya untuk men-trigger mood biasanya harus ditunjang dengan suasana seperti itu ya, Mas? Kadang-kadang gitu, tapi kadang-kadang kalau lagi rapel deadline nyala aja lampunya udah langsung sikat. Oke, sebelum kita memulai ngobrolin tentang karir perjalanan seorang Andre Dinut, ya. Biasa kan yang namanya pendengar awam biasanya kan kalau disebut Andre Dinut, siapa tuh? Iya, siapa tuh? Terus kalau itu gitaris lagu yang mana? Nah, sekarang gini, Mas Bro, coba tolong dijelaskan gitu, lagu-lagu apa yang orang ini lagu ini gitu. Yang paling orang tahu pasti banyak yang mention juga di IG DM tuh gue ngisi Panah Asmara Afgan. Kalau untuk session portofolio mungkin kalau teman-teman pernah dengar lagu-lagu yang gue isi itu seperti Afgan, Panah Asmara, Sedang Apa dan Gimana, siapa Semi Simorangkir. Lalu juga Virgon Bukti, lalu Virgon yang barusan rilis itu kebetulan aku yang produce, yang Roman Picisan di YouTube sama di digital platform juga ada yang di remake, Negeri di Awan. Lalu Mawar Eva De Jong yang ini loh Sedang Sayang-sayangnya. Lalu itu terus Mawar Eva ada 3 single yang aku aku produce. Lalu juga Glenn pastinya. Lalu mungkin tahu juga teman-teman ini. Apa tuh? Ya, lalu Adira. Ya. Oke. Dan kau hadir. Itu dia. Jangan nyanyi deh. Kebetulan Coba. Gue bikin musiknya. Oke, yang Panah Asmara, Mas Bro. Coba. Yang Panah Asmara ya. Ini dong. Widih. Asik. Oh, juga ini Afgan. Ya. Gitu. Yang sedang apa di mana? Coba. Intronya gini. Dulu ada sampai situ doang. Gue cuma bisa ngikutin apa itu doang. Kalau gue nyanyi kayak planet bisa bubar nih planet. Langsung pasti langsung terbuka gitu kan yang orang-orang yang mendengarkan. Ini yang pasti kalau ini. Oh, itu sampean.
Asik. Luar biasa. Baru terbuka mata saya. Ya, Oh, yang ini, ha. ya kerja di balik layar itu menyenangkan kadang. Oke, Mas Bro. Ya. Kalau ngomongin tentang perjalanan bermain gitar gitu kan, dengar-dengar sepupunya juga dari slang juga kan? Jadi ini aku nggak tahu kok bisa dibilang sepupu ya. Jadi guru sebetulnya bukan sepupu, guru gitar pertamaku itu kakak Ridho Slang. Oh, Dia yang ya udah kayak seperti kakak sendiri ya. Jadi kayak yang pertama kali aku belum bisa belajar gitar, Mas Bro, gue cuman G gitu doang. Lalu dia membuka mata, oh iya ternyata gitar tuh banyak banget yang harus gue belajarin. Dari situ, dari nol gue belajar sama beliau sampai sampai kuliah gitu. Berarti wartawan di internet yang salah, yang nulis sepupu ya? Ini kayak sepupu. Cuma memang karena mungkin kalau lihat di IG kakak gitu kan. Tapi mungkin karena kami sama-sama dari timur, jadi kalau kakak tuh udah kayak seperti kakak sendiri juga gitu kan. Oke. Dari timur dari mana, Bro? Bokap tuh Kupang. Kupang, Papua, lalu nyokap sih Jawa Sunda gitu. Tapi Jawa Sunda. kita berindonesia Raya. Berindonesia Raya. Oke. Dan memulai karir, kalau kita ngomongin tentang karir bergitar, pertanyaan pertama adalah why gitar? Kenapa gitar? Karena gitar itu cepat, apa istilahnya, tongkrongan aja ada gitu kali ya. Di tongkrongan itu ada dan semua orang bisa akses sama gitar. Dan bagi gue gitar itu bisa sebagai rhythm, atau lo bisa jadi akompanimen sendiri, kayak ada suara snare-nya gitu. Ada bassnya, lu bisa iringin cuma berdua doang sama gitar atau cuma ngejreng doang. Itu udah kayaknya dan itu accessible gitu, lu bisa bawa kemana-mana, di kereta, di mobil, pesawat gitu. Jadi kayak itulah yang pertama men-trigger gue, oh ya lucu juga main gitar. Walaupun awalnya main piano, cuman kayak piano berat juga dibawa ya gitu. Oke, dan gitar pertama dengar-dengar katanya belinya di pasar di mana gitu? Iya, di pasar Rawamangun. Ada sebuah pasar di Rawamangun, mungkin kalau teman-teman yang pernah ke Jakarta, ke Rawamangun itu awalnya itu karena rivalitas antara aku sama sepupuku gitu kan. Rivalitas yang baik gitu. Jadi kalau dia belajar gitar, aku juga mau belajar. Pas lebaran nih, gue inget banget pas lagi lebaran, lalu dia udah punya gitar, terus aku bilang sama ibu, almarhumah ibuku kan, "Mah, mau juga dong belajar gitar gitu." Ya udah, tapi nggak boleh mahal dulu, karena takutnya kan orang tua ya bosen takutnya. Jadi langsung dibeliin dulu gitar Osmond namanya, akustik pertama kali 50.000. Oke. Itu men-trigger sampai akhirnya, bersyukur banget. Itu tahun berapa, Bro? Kalau tahun sih kita kayak seumuran ya, kayak tahun sekitar kepala 9 nih Mas Bro. 94 lah, 94, 95. 94. Oke. Itu lagi zaman-zamannya lagu apa tuh, Bro? Ini gue inget banget. Ayo, Bass Jam Bermimpi. Bass Jam, oke. Sama agak-agak iya, sama kalau luarnya itu ini, Do You Have the Time? Oh, Green Day. Nah kan seumuran kan. Enggak, waktu lu main Bass Jam tadi, gue jadi keinget intronya Hootie and the Blowfish. Oh iya. Iya, emang riff kayak gitu lagi tren di 90-an ya. Dan kalau kita ngomongin soal 90s itu kayaknya zaman-zaman kejayaan musik gitu ya. Iya, kayak kita buka TV dulu ya, di MTV pasti ada lengkap dari ingat nggak dulu Kula Shaker? Oh, Govinda Jaya. ini mungkin teman-teman apa itu Govindanya? Lalu I wonder why Lemon Tree. Iya tuh kan. Ini kayak kita jadi penyiar acara sendiri aja di RHA FM nih, khusus 90-an nih. Oke, coba kita bertanding referensi. Jadi lo mainin lagu yang apa? Gua tebak ya. Oke. Apa ya? Tuh, jadi lupa kalau lagi ini nih. Kalau lagi Some love before.
Na 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 Na, na, na na na. another back for more. Tuh kan lupa kan gue. Udah nyantol. Stay free as long without a do. Oh, udah nyantol sih. Spice Girls to Cuma lupa. Become One kan hits banget tuh. Spice Girl. Gokil. Iya. Oke, dan seorang Andre Dinut ini dikenal sebagai gitaris yang sudah banyak berkolaborasi Amin. dengan musisi-musisi handal jepit gitu kan. Bersyukur banget bisa Bersyukur bersama. banget. Nah, ceritain dong semua artis yang pernah diajak kolabo dengan sifat-sifat mereka. Misalnya Oh, Vina Panduwinata, Mama eh, Ina orangnya seperti apa? Mama Ina itu lucu banget, witty banget gitu ya. Jadi kayak kalau di studio rekaman, tuh, ayo semangat, ayo. Terus aku pernah mengisi album beliau bersama Mbak Ria Prawiro di tahun 2010 gitu. Kan takutnya kadang kalau kita ngisi, aduh terlalu ngerok atau gimana. Udah kamu keluarin aja kayak gaya kamu gitu, Dinut. Gitu. Dan Ngefans tidak banget aku dari nampak, dulu kan. Jadi iya, tidak grogi nampak gitu. seniornya Tidak nggak nampak, iya. nampak ya. Iya banget Iya. gitu kan. Oke, kalau Glenn Fredly, Ya, Glenn Fredly udah kayak apa ya, kayak keluarga ya. Gue udah main sama Glenn mungkin 16 tahun berbarengan. 16 tahun bareng. Jadi udah kayak keluarga banget gitu ya. Jadi ya udah kayak saudara lah. Begitu. Oke. Waktu berpulangnya Glenn Fredly, apa yang selalu kamu ingat gitu, yang masih nancep sampai sekarang gitu? Kagetnya sih, shock sih. Ya mungkin cuma juga ya gitu kan. Juga kan apa namanya, kita udah sama-sama bareng. Kebetulan udah lama juga nggak main bareng, jadi ya kalau Mas Broto ini gimana waktu dengar? Shock lah, Iya kan? gila aja. Maksudnya kok nggak nyangka gone too soon gitu kan? Heeh. Iya, Jadi oke. Kalau Afgan seru orangnya. Apa namanya, waktu itu gue juga sempet sebetulnya kalau Afgan, gue kalau main sama Afgan lebih banyak kalau dia konser sendiri bersama Erwin Gutawa Orkestra gitu. Kayak kemarin 2015 gue main Erwin Gutawa Orkestra. Tapi kalau rekaman hampir banyak gue ngisi Afgan. Seru sih anaknya, apalagi kadang kita ketemu kalau di sebuah tempat olahraga gitu ya, kadang ayo lari. Banyak sih yang seru. Apalagi kalau Trio Lestari itu seru tuh. Kita pernah nggak main di Trio Palu? Lestari, Trio Lestari. pernah di Palu? Lupa ya. Makassar pernah, Palu kayak pernah. Bukan aku main gitu ya. Trio Lestari itu kayak, lo bayangin 3 orang penyanyi hebat, dan mereka semua tuh kayak pencipta lagu yang bisa di tempat gitu. Jadi kadang improvisasi di panggung tuh ada. Jadi kalau main sama Trio Lestari tuh kita harus standby terus. Misalnya satu lagu nih bisa Glenn aja tuh ya, gue main sama Glenn itu kita udah terbiasa spontanitas dia gitu. Tiba-tiba lagu ganti. Mungkin kalau teman-teman di sini sering lihat vlog gue atau Baku Cakar gitu ya, lagu ganti. Nah ini bisa di tengah lagu stop. Tompi bilang gitu. Main A minor. Ada gitu, langsung ngejam kita. Lalu ada tercipta lagu apa yang jadi kayak itu kita melatih kesigapan dan musikalitas improvisasi kita. Dan ya kalau mereka kan suka membawa suasana penonton gitu ya, dan itu yang sangat belajar gitu dari para penyanyi tersebut gitu. Berarti erat kaitannya dengan jam terbang juga ya, bro? Betul ya, melatih jam terbang sih. Artinya apa yang kebetulan gue dulu kuliah musik juga. Tapi di saat udah nyebur ke lapangan nih, nah itu udah beda banget kan dari semua yang lo pelajarin gitu. Betul, iya setuju. Oke, berkolaborasi dengan musisi Indonesia, dan dengar-dengar katanya lo juga pernah kolaborasi dengan Siti Nurhaliza gitu kan? Iya, 2 tahun lalu bersyukur banget bisa bekerja sama dengan beliau di turnya. 3 kota waktu itu, di Singapura, Malaysia, sama Jakarta. Itu gimana ceritanya sampai bisa dapat itu? Kebetulan musik direkturnya Dato' Siti itu
Toti itu aku sering kerja bareng sama dia, Mm-mm. namanya Mm-mm. Aubrey Suwito. Lalu Mm-mm. dia nanya, hey, are you free for next year around January gitu sampai until March? Jawaban lu free banget, free Free banget. banget. So, ya kesempatan kan, dan gue ngefans banget. Gue terakhir main sama Siti Nurhaliza itu bersama Mas Erwin Gutawa juga. Jadi wah, kesempatan banget. Oh. Jadi 2 minggu latihan di Malaysia, di Kuala Lumpur, stay di sana Mm-mm. sambil Mm-mm. latihan bersama. Kebetulan bandnya campur-campur, ada dari Amerika juga, drummer sama basisnya juga. Jadi satu pengalaman yang tidak terlupakan Iya, gitu. apalagi itu mereka boleh dibilang musisi internasional gitu kan. Betul. Perbedaannya gimana, bro? Eh, Cara kerja mereka? ini benar-benar belajar banget sih Mas Bro. Gue begitu di sana tuh kayak eh, time kita sebagai pemain session gitu ya, harus tepat waktu, lalu juga kita harus menyiapkan diri, latihan itu efisien banget. Jadi kalau di sana tuh kita start jam 12, makan siang jam 1 sampai jam 5 biasanya, sebelum maghrib itu udah kelar. Nah, Mm-mm. di situ kita ditantang untuk harus udah ngulik lagunya dulu gitu ya, dan aransemennya, lalu tinggal baca, efisien banget. Dan setelah maghrib udah nggak ada apa-apa, jadi kayak free gitu. Tapi kita tanggung jawab lagi, besoknya Mm-mm. kita harus latihan be on time gitu-gitu sih. Mm. Heeh, Terus bayarannya dolar apa ringgit apa rupiah? bayarannya bayarannya amin, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, Andre Dinut sudah banyak berkolaborasi dengan artis lokal maupun internasional dan kali ini bekerja sama lagi dengan Abda. Yes, dia baru aja keluar single tuh, Judulnya Billion Star ya. Billion Stars. Dengar-dengar katanya ini unik banget karena proses demonya itu cuma 1 hari dan menciptakan lagunya juga katanya ngalir aja gitu. Maksudnya lu yang main gitar terus si Abda yang nulis liriknya gitu. Jadi Mas Bro Tony, lu percaya nggak, bikin Hmm. lagunya cuma 5 menit. 5 menit. Sama Oke. gue mulai 5 kurang 20 sampai kelar jam itu udah sama guide vokal. Ah, Jadi kita tuh jadi kita tuh kayak big workshop kan gitu kan. Udah datang ke rumah dong, datang gitu. Kita ada lagu lain yang sudah kayak udah lama banget kita bikin, sejaman gitu lah. Udah bikin, lalu bentar ya kita break ngopi dulu. Biasa kan kalau kita break ngopi dulu, santai-santai. Oke. Hujan nih ya kan, udah mulai senja nih Terus. kan, hujan kan. Ah, Terus gue tuh udah ada kerangka kayak riff gitar gitu. Gue selalu simpen di voice note gue gitu. Jadi kayak gue aduh, aku ada lagu, dengerin deh. Dari gitu dia langsung, wah keren tuh Om, coba gitu. Dan di situ aku kaget banget, dia tuh gue tuh sering melihat kayak Glenn bikin lirik tuh cepet. Glenn tuh bisa bikin lirik itu instantly, yang which is menurut gue nggak semua orang bisa ya, lirik cepat di tempat, karena motif vokal belum ada liriknya, dia bisa bikin lirik di tempat. Dan itu salah seperti Bung Glenn, lalu Mas Yofi itu bikin lirik itu cepat banget. Lalu gue liat Abda tuh begitu, ini dia coba aku main, sambil aku main gini, lalu dia bengong, nulis HP di HP ditulis, lalu ya gini bengong gitu. Terus sambil aku main terus gitu, tiba-tiba ada terus kan biasa kalau kita nulis lirik itu ada kayak rima dulu ya, jumbled words gitu, kalimat ngacak dulu, lalu ada Billion Stars, lalu Infinity gitu kan. Wah, itu asik tuh. Lalu kita brainstorming dari situ. Kayaknya bikinnya tentang cinta kali ya, tema cinta positif. Oh ya, setuju tuh, yang dimana cinta itu, lu mau lagi down lagi apa, kita selalu ada yang menerangi di dalam hati kita, yang balik ke jalan kita, track yang oke, balik lagi gitu. Dan prosesnya cuman 7 menit, 5 menit lah dia bikin lirik itu. Lalu belum ada refnya, lalu kita brainstorming, lalu Abdul bilang, Om kalau misal kesini aja, oh iya enak juga. Lalu aku bikin melodi ini, langsung ditulis lagi, dan jadi luar biasa. Gitu. Saya jadi keinget dengan Eric Clapton yang menciptakan lagu Wonderful Tonight dari iya kan? Dan dia mau pergi undangan itu kan. Dia nungguin bininya mau make up gitu, kelamaan. Dia nulis lagu gitu. Asik. Enak banget. Kalau wawancara gitaris itu ada back sound-nya pasti.
Tapi gue seneng Bro, banget loh sampai sampai inget tahu juga yang cerita Eric Clapton karena tuh nggak banyak nggak banyak sih yang tahu ya maksudnya tentang lagi nunggu yoi. make up itu. Saya kan jurnalis handal, bukan Oh iya abal-abal. pas pantes. Ya itu Oke, gitu kan bro. kadang gimana Kenapa, gimana? kenapa? Ya kadang-kadang kalau Kenapa? kalau lagi nunggu ataupun musik itu magicalnya adalah di saat lu nggak mikirin, di saat kita nggak mikirin, Mm-mm. tiba-tiba ada tuh ide. Di saat kita kayak bekerja keras kayaknya kok mentok ya idenya gitu kan. Betul. Ya nggak sih? Yang namanya musisi juga misalnya lagi bangun tidur terus tiba-tiba dia ke WC pup gitu plung Hmm, biasa dapat ide kan. kayak aku baca Paul McCartney juga bikin Yesterday juga itu di mimpinya udah ada melodinya kan gila juga tuh hebat banget. Mm-mm. Yesterday mangga pisang jambu dibawa dari pasar minggu. Oke. Nah, bro, di salah satu wawancara Mm-mm, lu bilang katanya sebagai seorang gitaris mm. yang dibutuhkan itu adalah attitude gitu. Ya, Nah, seberapa penting sih attitude untuk sebuah karir seseorang gitu? gue bilang sih kayak 90% ya bro, apa 100% lah Mm-mm. artinya kalau eh, Mm-mm. kita apalagi kayak misalnya gue mungkin kerja saya sebagai session player bekerja dengan banyak orang di sebuah band yang bekerja secara kolektif gitu, artinya Mm-mm. kita harus mempunyai attitude yang baik gitu walaupun eh, Mm-mm. kita harus sudah mempersiapkan don't be an asshole ya kan, jadi kayak kayak lu harus smile to everyone juga, kita harus supel Ya. juga karena menurut gue dan ini gue camkan baik-baik adalah lu nggak akan tahu bahwa lu akan bisa dapat lagi networking yang lain dari teman Mm-mm. yang lu baru kenal gitu. Itu Mm-mm. pun happen ke gue, artinya kita harus baik bersama semua orang, artinya hubungan kita pekerjaan kita misalnya lagi live kita harus bekerja sama dengan engineer kita betul kan, kalau lagi Mm-mm. berjumpa sama seorang lagi kita kenalan, kita bangun network yang baru dengan attitude yang baik gitu. Mm-mm. Ya begitulah menurut gue sih penting banget ya, apalagi kita. Kalau kita ngomongin tentang sharing ilmu dengan sesama musisi, dengan Mm-mm. sesama gitaris gitu di Mm-mm, Indonesia, mm-mm, mm. siapa aja gitaris-gitaris sesama gitaris yang kayaknya kayaknya sharing ilmunya enak banget gitu. Kalau Wah, kalau banyak kalau ketemu itu sampai berjam-jam juga nggak habis ngomongin gitar gitu. banyak banget Siapa sih aja, kayak bro? kayak dulu apa namanya Kakak Rido salah satunya gitu ya, dia dari pertama yang selalu kayak dulu tuh dia selalu lu jangan lupa kalau misalnya lu main gitar jangan lupa bikin lagu juga, sejelek Mm-mm. apapun pasti ini karya dulu simpan aja gitu, itu jadi gue camkan baik-baik apalagi kalau sekarang dengan teknologi ini ya bro ya, dengan voice note gitu ya, kita bisa Iya. bisa bisa melodi aja lalu disimpan dulu gitu. Lalu juga Mm-mm. waktu itu dulu juga bersama teman-teman dulu di Six Strings ada Dewa Bujana, ada Topati, ada Arya Baron, siapa namanya, Eros dan Baim pun mereka Mm-mm. memberikan banyak insights gitu ke gue, yang kayak Mas Topati sama Mas Bujana itu yang selalu ayo Dinut bikin jangan terlena, ayo bikin solo album gitu, lalu Mm. yang lu harus tetap kita sebagai pemain gitar kita harus punya karya juga, jangan jangan terlena Mm-mm. sebagai instrumentalis juga gitu, jadi salah satu Mm. yang ya yang bertukar pikiran juga gitu. Dari sekian banyak acara ngamen gitu kan, Mhm. ada nggak sih acara yang menurut lo benar-benar gagal, benar-benar yang mungkin dari pelaksanaannya atau dari respon tamunya yang tidak responsif atau apa gitu, yang pokoknya lu waktu ngamen di acara itu ngerasa aduh kayaknya ini bencana buat gua, ada nggak sih? Kayak nggak ada deh. Hah? Untungnya alhamdulillah nggak ada deh. Ingat gue nggak ada sih. Ya Gak ya ada ya? seru ya kalau misalnya faktor cuaca di outdoor pasti ya. Mm-mm. Tapi malah berkesan gitu kayak di konser terakhir kita tahun lalu tuh di awal Februari di akhir Februari itu hujan Mas Bro. Kita baru main 3 lagu lalu hujan, bener-bener hujan. Mm. Tapi Glenn mau terus jalan dan penonton stay di situ sampai akhir aja. Ngeri juga gue kalau kena kesetrum kan. Tapi gue cek
lalu alat-alat gue kan udah gitu, lalu tapi itu pro banget yang sampai akhirnya itu udah jadi konser terakhir kita yang teman-teman melihat di situ langsung jadi sebuah momen dia gitu. Jadi kayak gue pun kayak nggak pernah sih ada yang gagal ya. Kalau misalnya menunggu, kalau rasa tuh hal biasa bagi kita pemain pemain musik ya, nunggu kan kayak tiba-tiba delay pesawat walaupun gimana, tapi itu hal yang bisa menjadi bagian dari memori kolektif kita untuk mengenang lah istilahnya. Oh ya, gue pernah di pesawat acara soundcheck jam 3, jam setengah 8 pesawatnya, tapi ternyata delay karena cuaca buruk, baru jam 1 berangkat gitu, nggak sempet soundcheck, delay ya, bagian dari kehidupan. Oke. Dan ada nggak sih musisi yang kayaknya lu merasa bahwa lucu juga nih kalau gue kerja sama, tapi belum ada kesempatan gitu? Iya, mungkin kayak Raisa tuh gue belum pernah punya kesempatan tuh untuk kerja sama dengan tuh gitu. Jadi ada beberapa juga sih yang pengen gitu, kayak almarhum Chrisye tuh sayang banget gue belum pernah ketemu dengan beliau gitu langsung. Gue ngefans juga sama dia gitu ya. Belum pernah kesampaian gitu, cuman ya pasti suatu saat ada pasti jalan. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba Raisa melihat video ini gitu kan, terus tiba-tiba dia telepon lo kan, halo, Mas Andre, saya bisa kolaborasi nggak? Kira-kira mau diapain? Saya kira-kira mau diapain ya? Oke, mau diapain? Mau diapain? Bisa aja Om Tony. Diapain? Oke, nah apa namanya? Sekarang kalau misalnya tiba-tiba nama lo masuk sebagai jajaran 100 gitaris terbaik versi majalah Rolling Stone gitu. Lu di bawahnya, misalnya di bawahnya George Harrison atau di bawahnya itu ngeri banget. Sepersekian kayak gue. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ujuk-ujuk ini, kita ngayal babu aja, bro. Kita ngayal babu gitu kan. Kalau misalnya lu menang Grammy Award gitu kan. Lu menang Grammy Award. Nah, kira-kira kata ucapan terima kasihnya lu bakal mention ke siapa aja, bro? Ya, pastinya Tuhan Pencipta. Lalu juga istri dan keluarga gue yang selalu support gue, lalu guru gue gitar gue pertama pastinya, dan sahabat-sahabat. Kayak banyak banget sih kalau dibilang gitu. Gue juga bingung. Kayak kertasnya sepanjang ini gitu ya. Di belakang gini ada yang gini, cepetan. Udah berapa lama menikah dengan istri? Bulan Juli kemarin. Udah berapa? Masih baru ya? Masih baru. Nah, itu istri berasal dari ketemuannya gimana? Apa dari dia ngefans emang? Dia main bass aslinya. Jadi kalau dan kemarin juga keluar single juga. Jadi kita sama-sama pemain musik. Ketemunya di sebuah ajang festival musik, nggak jauh-jauh deh kalau dari situ. Terus dia main bass, namanya Wanda Omar. Kalau teman-teman mau cek IG-nya silakan, dan TikTok-nya juga. Dan senang banget bisa punya pasangan yang mengerti juga ya. Artinya kadang-kadang gue kalau lagi mentok ide gitu ya, dia suka gue tanya dia gitu, aku tanya dia kira-kira kayak gimana ya, atau mau bikin gimana. Jadi kita saling support each other gitu loh ya, memberikan saran dan pesan dan kesan. Janganlah karena dia suka ini ketuaan yang ini terlalu ketua gitu. Oke, yang mudanya gimana? Oh, jadi Bini basis juga? Iya, pemain bass juga, pemain bass sambil nyanyi. Kebetulan kemarin dia sempat tahun lalu ya gantiin Cua di Kotak karena Cua izin cuti hamil gitu ya. Jadi seneng banget tuh pas itu, kan dia nggak jarang main rock gitu ya. Lalu Cela nitipin ke gue, bro jangan lupa kasih referensi. Gue kasih tuh Van Halen, kasih apa, belajar pakai pick, seru gitu. Jadi kita saling mengisi lah. Oke. Berarti asik dong kalau misalnya lagi mesra-mesraan gitu, lu dipetik terus bini lu dibetot. Justru gitu, bro. Kagak ada gitunya. Kalau kita bukan misalnya nggak main musik kan pasti gitu-gitu ya.
gue ada lagu nih, kamu bintang. Hmm. Makanya itu kayak Billion Stars juga kayak aku ngomong sama Abda, lucu Heeh. juga Billion Stars ya, karena kalau kalau mau PDKT kan, lihat deh di atas ada bintang kayak kamu ya kan gitu kan. Terus malah pemain musik malah kebalikannya bro, kagak ada gitu-gitu, malah sering banget. Udah biasa nih dipetak-petik gini nih udah. Dibetot juga ya. Betot, Iya, nggak enak tuh, banget ya tuh sebutannya udah gak betot. enak ya betotnya. Di slap ntar. Ayo dibetot, dibetot. Oke, Mas Bro, Hmm, ini saya mau ngasih beberapa nama gitaris yang hmm, ngetop. hmm. Ini pilihan cepat, jadi kamu tinggal jawab pilih mana, si A atau si B gitu ya. Waduh, Oke, Jimi Hendrix atau Eric Clapton? ya susah banget nih ditanya atau ya. Eh, Jimi Hendrix ya, Oke, Jimmy Page atau Eddie Van Halen? Eddie Van Halen, Steve Ray Vaughan atau Jeff Beck? Jeff Beck. Wah ini Oke. pertanyaannya salut sih gue. Sampai Jeff Beck loh. Lanjut lagi ya. Ini yang Keith denger Richard atau siapa ini? Slash? Keith Keith Richards. Richard atau Slash? Oke. Brian. Nah, Oke. mulai. Brian May atau Pete Townshend? Brian May. Walaupun gue juga ngefans sama Pete Townshend, tapi Brian May. Gue anak Queen banget gue. Oke. Widih, anak Queen. Iya. Kirk Hammett atau George Harrison? George Harrison. Oke. Ngefans banget Beatles juga ya. Anak Oh Beatles iya, gue daya hardcore Beatles gue. Dan Joe Satriani atau Ingwe? Satriani deh. Kok pakai deh sih? Ya gue soal susah nih. Kalau ditanya, iya kalau suruh pilihan ya. Jadi kalau menurut gue gitaris itu kadang suka ini, tapi gue ngulik ini. Misal gue suka Joe Satriani dulu ya, kayak gue suka Joe Satriani gitu. Tapi gue ngulik Ingwi juga sih. Ya udah ya Joe Satriani deh gitu. Tohpati apa Bujana? Dua-duanya. Lu jangan gini, susah deh kalau ini. Ntar gue di WhatsApp nih. Ambujana, tenang. Aku pilih dua-duanya. Oke, Mas Bro, kalau kita ngomongin tentang kira-kira ada plan apa lagi gitu? Apalagi sekarang kalau kita ngomongin pandemi nih, pandemi di mana semua musisi pada tiarap gitu kan. Apa yang harus kita jalankan supaya kita itu industri ini bisa tetap berjalan meskipun ada pandemi gitu? Aku rasa sih terus berkarya ya, apalagi dengan sekarang kita bisa berkarya dari rumah pun bisa gitu, dan tetap sane lah, tetap tetap nggak kehilangan akal di pandemi, apalagi kita kan yang nggak main gitu ya. Jadi menurutku bikin lagu aja sebanyak-banyaknya gitu. Blessing in disguise-nya adalah kita di rumah, kita banyak yang bikin lagu aja. Kita kayak ini, kalau Mas Bro tanya lagi apa lagi abis ini, tahun ini gue mau keluar album instrumental. Kebetulan gue tuh ada album instrumental, ada yang ininya, ada yang seperti featuring vokalisnya begini gitu. Jadi album instrumental dulu, lalu nanti vokal single lagi berikutnya gitu. Bentar, album instrumental ada featuring vokalis. Itu gimana? Jadi gini, gue punya album instrumental yang sendiri, tapi ada juga yang rilisan gue yang seperti sekarang yang Billion Stars featuring Abda ini. Jadi gue berkolaborasi dengan penyanyi, gue bikin lagu bareng dengan mereka dan ngajak mereka nyanyi juga gitu. Itu di luar album instrumental gue gitu. Tapi ada yang menarik sih, mungkin kalau Mas Bro mau lihat, ada satu lagu di album pertama gue di instrumental di tahun 2014, itu judul Jatuh Hati. Itu di album itu instrumental, tetapi gue bikin singlenya almarhum Mike Mohede di tahun berikutnya itu dengan judul yang sama, dengan melodi yang sama, tapi gue bikin ada liriknya dan dia yang nyanyiin gitu. Jadi kayak gitu tuh, gue suka crossover gitu. Judulnya Jatuh Hati, Mike Mohede Jatuh Hati featuring Andre Dinut gitu. Jadi kebalikan gitu. Dan lu mempunyai YouTube channel yang subscribernya udah 23.000 lebih gitu. Amin. Masih terus sedap. Masih terus. Nah, kira-kira gimana caranya trik-trik lo supaya subscriber itu tetap nambah gitu? Mungkin
ini juga gue sering berdiskusi sama istri gue gitu karena dia juga cukup mahir ya untuk gitu. Namanya mungkin engagement ya. Kita Ya. memberikan informasi yang gue suka banget ngajar. Tapi gue pengen ngajar itu tidak susah gitu ya. Walaupun dalam koridor YouTube gue tidak bisa kayak panjang gitu kan, sejam tuh kan bosenin gitu ya. Kayak entertainment yang practical. Gue di YouTube gue tuh gue selalu share yang edutainment yang praktikal kayak ngulik sound gitu ya, ataupun kayak bikin pedalboard rangkai efek, ataupun gue suka ngasih tahu nih, lo tahu lagu ini kan, gue ngisi nih di lagu ini, atau gue bikin musiknya lagu ini gitarnya kayak gini loh gitu. Walaupun kadang-kadang gue juga masih belajar ya bro, kayak lo bikin misalnya ngulik lagu ini gitu, si A, bang di zoom dong bang gitarnya bang gitu. Iya sih harusnya gue zoom gitarnya, jadi biar gue juga butuh masukan dari mereka, walaupun ya itu kadang suka wow ngeri juga ya. Bang iya sih, iya. Kita gue bikin lagi. Jadi ada lagi kemarin nih, barusan gue baca di YouTube komen gue, bang lagi dong Adera lebih indahnya gitu. Ya udah, jadi ntar gue bikin remake lagi. Jadi gue selalu pengen engage sama audience. Tapi pernah nggak sih lo live gitu di YouTube? Gue live-nya di Twitch bro. Live-nya di Twitch, twitch.tv. Twitch. Tetapi kayaknya malam ini gue pengen deh coba live di YouTube. Gue belum pernah live di YouTube, asli beneran. Oh, belum pernah. Gue belum pernah live stream di YouTube. Kemarin gue baru saja ngobrol sama Adera. Adera tuh udah 2 kali live stream di YouTube. Gue malah seringnya udah live stream gue sama istri gue tuh di Twitch, kita ngobrol. Tapi kan itu kan ada di luar Indonesianya ya, kayak kita ada teman-teman dari luar Indonesia juga gitu. Mungkin di YouTube pengen juga sih nyobain. Belum pernah gue. Kalau IG udah pernah? IG sering, kalau IG sering. Di IG tuh lucu, kadang-kadang kita lagi ngobrol ini misalnya, bang kasih putih bang, tunggu dulu nih lagi ngobrol lagi ya kan, lo tau kan, misalnya kita lagi ngobrol gini, lagi ngobrol lagu gue lagi kemarin kayak lucu deh, seru, gue sih nggak seru gitu ya, kayak lagi ngobrolin Billion Stars ini, gue teman-teman gue lagi buka bikin karya baru, rilisan baru ya, sama Ahmad Abdul. Bang kasih putih bang, selalu kasih putih itu paling pertama. Oke, gue kasih dulu. Makasih bang, bagus rilisannya bang. Nah gitu, meng-engage tuh bro. Lu nggak jawab, lu katanya gue jukebox. Enggak lah, itu kan bagian dari apa ya? Iya kan. Iya. Tapi kan itu seru ya, lucu. Lagi ngomong ini, bang kasih putih bang, yang totally nggak relate gitu kan. Gue kasih dulu ya. Tapi dengerin rilisan gue ya. Abis itu, oke bang, gue dengerin sekarang bang, mantap. Kalau kita ngomongin tentang ngamen di mana-mana gitu kan, kita flashback lagi bro. Biasa kan kalau seseorang musisi di atas panggung, dia kan menjadi idola gitu kan. Kita ngomongin tentang grupis. Waduh, nggak pernah gue. Nggak pernah. Oke, gue pernah grupis, gondrong-gondrong. Weh, gitar lu apaan gitu? Kagak, masa lu nggak ada grupis yang misalnya ke daerah terus ada cewek cakep gitu penonton? Nggak ada, gue. Lo tanya teman-teman baku cakep gue, nggak ada gue banyak kan. Nggak ada. Setiap kali kalau sampai mendarat nih, yang jemput komunitas gitaris mana nih, kayak mungkin di Palu kan, juga ntar kalau gue main di Palu nih, ntar wah komunitas gitaris, pokoknya gue udah diculik tuh bro, udah ayo makan masuk sini mas, ayo kita ngejam sini. Jadi nggak ada di grup segitu. Nggak sempat ada sih gitu. Rambutnya panjang tapi cowok semua langsung nanya, bang efeknya apaan bang tadi bang? Wah keren banget bang, asik bang, boleh minta tangan, piknya bang, gitu. Dan biasa kalau apa namanya gitaris itu buat bagi-bagi ke fans itu apa? Pick gitar? Pick ya, pasti pick sih. Pick tuh itu udah sering. Dan kalau enggak CD, kalau gue lagi bawa CD, gue CD. Pick kalau enggak tanda tangan. Tapi yang ini nih pick gue nih, kalau lihatnya bisa nggak fokus ke sini ya. Oke. Tapi kalau yang paling seru menurut gue adalah kontak langsungnya, dimana kayak waktu ke Solo, waktu itu Glenn main di Solo, lalu ada Amal di Purwokerto. Apa kan mas di teksnya gini, mas aku udah di lobby nih sama teman-teman gitu, pas Purwokerto nih, wah baru sampai nih bro, tapi kan yaudah tak ke bawah, wah iki mas Andrea, aduh ayo kita mangan sih gitu, berame-rame. Itu yang gue kangen adalah ketemu gimana kita tadinya stranger, akhirnya kita bisa ngobrol bareng, yang akhirnya mereka pun juga yang mensupport kita dengan karya-karya kita. Jadi kayak hubungan itunya bro, kayak makan bro, apa sih yang lo dari gitar, apa sih lo informalitasnya yang betul
yang Ah. dicari gitu. Oke, pertanyaan terakhir bro sebelum pamitan. Ayo, Gitar termahal yang lo punya. ini bini gue kalau tahu nih gue bilangnya sama gitarnya mah. Ah, ini tergokil sih, enggak ini tergokil. Jadi gue ini dulu kalau sekarang mungkin jarang ya orang beli gitar. Ya maksudnya kalau di generasi gue tuh kalau dapat honor langsung beli gitar gitu kan. Gitar yang gue kasih tuh nih. Mana tuh? Ya kita lihat gitar termahal dari Andre Dino. Ini termahal dan terlangka salah satunya yang pernah gue beli langsung, dan ini tidak ada lagi di dunia, kayaknya cuma tinggal ini nih. Dan apa namanya, ini signature dari seorang session player Amerika namanya Dan Huff. Dia yang isi banyak banget dari mungkin ini generasi kita ya, Michael W. Smith. I will be here for you, ya kan? Nah, nyanyi dah lo, iya kan? Ini nih dia ngisi apa namanya lagu-lagu tersebut yang kita Richard Marx gitu segala macam. Jadi ini salah satu yang mahal, dan ya mahal sih relatif ya, artinya yang tak ternilai sekarang ini karena nih perjuangannya juga sih. Perjuangan belinya. Dulu berapa dolar dapatnya? 3.000 gitu, 3.000 tahun 10 tahun lalu lah, 12 tahun lalu. 10 tahun, 12 tahun lalu itu 3.000 ya, 3.000. 3.000. Sekarang kira-kira udah sampai berapa ya kalau rupiah ya? 70 kali ya. 70 juta. 70. Mau enggak jangan lo tawar ya. Sekarang gini bro, kalau misalnya amit-amit rumah lu kebakaran, jangan dong. Lu selamatin gitar lo apa istri lo? Wah, curang nih. Iya, istri gue duluan lah, Mas Tony. Kalau enggak, wah ya iyalah. Tapi sambil megang gini, sambil gini nih, ya kan? Aduh, seru banget nih kita ya. Seru banget. Kita jadi kayak penyiar nih, RHF. Makanya, sebenarnya kalau tidak terbatas waktu kita masih bisa bikin selama 1 jam, tapi ya sudahlah. Gak apa-apa. Terima kasih juga RHFM. Oke, sukses ya bro. Dan untuk jangan lupa denger rilisannya ya teman-teman semua. Ya. Billion Star. Oke. Terima kasih Andre. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dah. Palu Female Station.